Saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani sama mentor kepribadian yang akan bantu untuk sharing nantinya buat teman-teman supaya lebih refresh ilmu seperti itu ya. Halo, terima kasih. Di sela-sela itu juga akan ada Pak Hermansyah namanya. Beliau memang khusus di bidang self development, spesialis ilmu personality plus. Saya kenalin dulu mentor kepribadian ini nanti sama Pak Hermansyah. Pak Hermansyah sendiri udah 20 tahun di bidang self development. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung silahkan. Beliau ada waktu sekitar 30 menit untuk sharing sama teman-teman dengan tema apa ya temanya? Temanya bagaimana menjadi pemenang dengan personality plus. Gitu. Kita bakal bareng sama Bapak mentor ini. Wah. Halo Ayu. Halo Pak Herman. Halo. Habis Kedengeran? jogging ya? Kedengeran? Jelas. Enggak, lagi menikmati alam aja. Oh iya. Pak, boleh dong? Ya. Aduh, terima kasih sekali nih. Semalam aku malam-malam dadakan ngajak Pak Herman, ayo IG Live kita sharing ke teman-teman di karir penerbangan buat kasih semangat mereka, semangat menjadi bagaimana menjadi pejuang yang menang dengan ilmu personality plus, Pak. Gitu. Mungkin langsung saja saya persilahkan panggung ini untuk Pak Herman. Oke, thank you Ayu. Thank you juga untuk karir penerbangan. Suara aku udah cukup terdengar? Oke ya. Boleh ini dong, boleh info dong dari mana aja nih kotanya yang hadir di sini. Dari mungkin Jogja, Bandung, Surabaya atau dari mana ya? Boleh dong di share ke itunya, komennya, biar aku bisa tahu kira-kira arahnya kemana nih nanti itunya. Depok, terus Tangerang, oke. Magelang, oh Magelang ada. Sulawesi, keren banget. Samarinda, Jakarta, oke. Ternate, wow, dari Ternate, mantap nih. Majalengka, oke. Nah, sekarang teman-teman nih yang ikut di IG Live nih, tentunya setiap dari kita pengen dong berkarya, pengen dong berkarir ya. Tapi kadang-kadang kita sering salah berpikir, sering keliru gitu. Nah ini juga terjadi dulu sama aku, Ayu. Oh iya Pak. Jadi dulu aku ada hadir ke satu seminar. Di seminar itu pembicaranya ngajukan 3 pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan pertama gini. Siapa di sini yang bekerja untuk hidup? Wah, bagian angkat tangan. Kerja untuk hidup. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan muncul gini. Siapa di sini yang hidup untuk bekerja? Hidupnya untuk bekerja. Bagian angkat tangan gitu. Terus ada pertanyaan ketiga. Siapa di sini yang bekerja tapi untuk menikmati hidup? Nah, di situ cuman beberapa orang yang angkat tangan, ya. Ternyata selama ini mindset kita itu hanya ada 2 yang sering terjadi. Bekerja untuk hidup, kalau dia nggak kerja dia nggak makan, ibaratnya gitu. Ya, kerja untuk hidup. Jadi pokoknya gue kerja, gue dapet duit deh, biar gue bisa hidup gitu. Kerja untuk hidup. Tapi ada yang hidup untuk bekerja.
dia tidak ada garis finishnya. Pokoknya hidupnya mengabdi untuk bekerja, 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 bekerja. Nah, masih sedikit orang yang punya mindset, punya pola pikir, bekerja untuk menikmati hidup. Ini yang sering diistilahkan work smart. Jadi kan kebanyakan orang berpikirnya gini, kita bekerja atau berkarir, itu seperti naik anak tangga. Nah, permasalahannya banyak dari kita tidak pernah menentukan berapa anak tangga yang mau kita naiki. Kita nggak mau menentukan bordesnya di mana nih, gitu kan ya. Nah, kebanyakan juga begitu dia sudah di posisi bordes ya, bordes itu anak tangga yang lurus gitu untuk kita istirahat, dia naik lagi ke tangga berikutnya, pengen lebih tinggi lagi. Nanti ada bordes lagi, dia naik lagi. Pertanyaannya, kapan menikmati hidupnya? Nah, terus untuk apa dong kita kerja? Pertanyaannya. Nah, kalau dari awal mindset kita tentang bekerja itu kurang tepat, saya tidak mengatakan keliru, tapi kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena kurangnya informasi, ya, karena kurangnya informasi. Coba diluruskan dulu, gitu. Nah, indikator bekerja yang betul-betul membuat kita bisa sampai di puncak dengan catatan kalau kita betul-betul enjoy bekerjanya. Itu Ayu. Mantap, Sebagai Pak. Jadi semuanya itu harus diplanningkan ya. Harus ada ya, dream, harus ada pencapaian-pencapaian. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman beberapa udah pernah ikut Personality Plus bareng saya di Jogja. Bagi yang belum, itu bisa ikut kelasnya mentor kepribadian. Nanti aku bakal share IG-nya ada di mentor kepribadian. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya ya, nih, Pak. Sekarang kan masa pandemi, otomatis sejak pandemi mulai, industri penerbangan kolaps. ya, Beberapa banyak sekali yang dirumahkan gitu. Bahkan ada satu pramugari yang waktu itu sebelum pandemi kita sempat main bareng di Bali. Terus Kak ya. doain ya bulan Juli aku bakal jadi pekerja tetap di Garuda gitu. Oke. Tiba-tiba Maret itu kita lockdown semuanya dan ya Ya. seperti itulah keadaannya. Jadi sekarang ya itu salah satu cerita. Sisanya mungkin banyak teman-teman di sini yang hilang harapan, kemudian ngerasa di PHP-in dengan keadaan. Itu Mm, mm. kasih dong tips dan trik bagaimana caranya kita menjadi pemenang atau survive deh dalam keadaan ini atau bahkan bisa lebih produktif gitu Pak. Ya. Nah, kembali ke mindset tadi Ayu. Kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja atau bekerja untuk menikmati hidup. Nah, bagaimana kita bisa memilih yang ketiga? Kalau kami ya alhamdulillah kita betul-betul bekerja untuk menikmati hidup. Jadi setiap pekerjaan yang mau kita lakukan, kami udah tahu nih garis finishnya di mana. Goalnya berapa, income-nya, targetnya berapa. Nah, harus dimulai dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan nih. Nah, begitu kita menemukan apa yang kita butuhkan, ambil contoh umpamanya, aku hobinya traveling. Umpamanya nih, aku hobinya traveling. Kebetulan Bu Dwi juga hobinya traveling. Nah, waktu itu kami ada satu usaha klinik kecantikan. Bu Dwi punya klinik kecantikan. Ya. Nah, di mana Bu Dwi sebagai konsultan beauty konsultannya di situ yang mana setiap calon klien atau pasien itu pasti minta konsultasi sama Bu Dwi. Berarti kan ketergantungan tuh. Betul ya, ketergantungan. Berarti akan susah Bu Dwi ninggalin kliniknya. Kalau dia ninggalin kliniknya, pasti dia akan sepi kliniknya.
Nah, sementara kita hobinya traveling. Nah, berarti susah dong untuk menikmati hobi itu kalau jenis usahanya seperti itu. Ya. Terus dari sisi income nih. Income-nya waktu itu sebulan anggaplah bersihnya X rupiah. Kita hitung tuh, ayo. Begitu dihitung, ya, sebulan kita hanya mampu menabung sekian. Nah, setelah kita hitung, kapan nih kita bisa traveling ke luar negeri nih untuk menikmati hobi ini? Ternyata butuh waktu paling cepat 7 tahun, paling lama 9 tahunan. Nah, terus kita mikir lagi, kalau udah 7 tahun nih kita nabung, terus kita pakai untuk traveling. Cuman paling 1 minggu deh travelingnya. Wah, sayang juga ya tabungan kita selama 7 tahun itu. Akhirnya apa? Kami berpikir, bagaimana nih kita mengerjakan sesuatu yang bisa menikmati ini. Akhirnya mulailah beralih dari situ. Ya, Bu Dwi memang dari SMA hobinya di dunia kesehatan dan kecantikan. Tapi apakah Bu Dwi harus mempertahankan keinginannya atau egonya? Aku juga bergerak di bidang jasa konsultan manajemen. Apakah aku harus mempertahankan itu? Tidak. Nah, sama yang kayak pramugari tadi. Mungkin pendidikannya di lembaga pendidikan pramugari atau di mana gitu. Apakah harus di penerbangan? Ya tidak harus. Kalau ada peluang yang lain, kenapa tidak? Makanya kembali ke dream kita, keinginan kita. Nah, jadi gimana caranya? Buka diri kita, buka pikiran kita, semua peluang itu baik. Yang tidak baik adalah yang menjalankannya biasanya. Oh gitu, Semua mantap, peluang, mantap. semua peluang di muka bumi ini itu baik. Dengan catatan tapi ya, dengan catatan. Hmm. Dia tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara. Ya, dan tidak melanggar hukum adat. Nah, 3 hukum itu ya. Ya, hukum agama, hukum negara, hukum adat. Selagi dia tidak melanggar 3 hukum itu, insya Allah semua pekerjaan, semua peluang baik. Kayak waktu aku ngasih seminar di salah satu universitas. Jadi, waktu itu aku tanya gini ke peserta. Siapa di sini yang mau kerja? Semua yang angkat tangan. Oke. Pertanyaannya, Anda cari kerja apa cari uang? Mayoritas jawabnya cari kerja. Makanya wajar akhirnya orang bekerja, uangnya sedikit. Karena dia cuma cari kerja, nggak cari uang. Seperti itu. Terus aku tanya, siapa di sini yang motivasinya cari uang? Mulai rame lagi yang angkat tangan. Nah, kalau cari uang, berarti tidak melihat pekerjaannya. Nah, waktu itu, kalau nggak salah, 5 tahun yang lalu, ya kan? Penghasilan 4 juta sebulan, itu masih tinggi. Penghasilan 4 juta sebulan itu masih tinggi, zaman itu. Nah, terus aku tanya dengan peserta, siapa di sini yang ingin punya penghasilan minimum 4 juta dalam ruangan ini? Saya, ya. Coba maju, 5 orang. 5 orang nih semangat. Wah, lari mereka. 5 orang semangat nih, ayo. Begitu mereka udah di depan, di panggung, aku tanya, bener nih, pengen uang 4 juta sebulan? Oh iya Pak, aku kalau 4 juta sebulan, aku udah tenang banget hidup di Jogja. Bisa bayar kos-kosan, bisa makan, bla 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 bla. Bensin udah nggak kepikiran lagi, gitu kan ya. Jadi nggak perlu ngantri maksudnya kalau beli bensin. Kan yang ngantri itu kalau beli premium biasanya. Kalau Pertalite pertama kan jarang ngantri. Nah, akhirnya 5 orang tuh aku kasih tahu pekerjaannya. Kebetulan Dinas Perhubungan DIY lagi membuka lowongan kerjaan yang terus katanya, apa nih Pak pekerjaannya?
Ini kataku tukang parkir gitu. Wah, mulai komen. Wah, saya kan sarjana, Pak. Saya kan dari universitas terkenal. Masa gue jadi tukang parkir? Nah, berarti kan mindsetnya keliru lagi nih. Cari kerjaan atau cari uang. Terus apa tujuan bekerja? Ya, why not sebagai tukang parkir, walaupun kita S1 atau mungkin S2? Kalau memang 4 juta itu bisa menghidupi atau bisa memenuhi kebutuhan kita, kenapa tidak? Seandainya dari 4 juta tersebut setiap bulan bisa nabung 2 juta saja, ya setelah terkumpul nih umpamanya, anggaplah terkumpul di 10 bulan 20 juta. Setelah 1 tahun, dia buka warung makanan atau apa, kan bisa lebih gede lagi income-nya. Itu yang disebut bekerja untuk menikmati hidup. Nah, jadi poinnya Ayu, tidak harus idealis dengan background pendidikan kita, ya. Tapi kenapa Apalagi tidak? saat ini ya Pak ya. Iya, betul. Poinnya itu, cari uang atau cari kerjaan. Oke, cari uang atau cari kerjaan. Terima kasih Pak Herman. By the way Pak Herman ini di Instagram nanti saya tulis di kolom caption. Instagramnya mentor kepribadian. Bikin event-event yang menurut aku sendiri, aku ikut eventnya 7 tahun lalu, dan itu bermanfaat sampai sekarang, dan mungkin sampai nanti gitu. Jadi buat teman-teman yang mau refresh, mau dapat ilmu personality plus, jadi bagaimana caranya untuk menjalin hubungan baik dengan manusia, ikut eventnya mentor kepribadian. Dan mengetahui Iya. potensi diri, Ayu. Jadi Oh personality plus iya. itu salah satunya untuk tahu potensi terbesar kita di mana. Seperti itu. Apakah kita Oke. tipe pekerja kantoran? Apakah kita tipe kreator? Apakah kita Hmm. tipe pekerja lapangan? Jadi untuk tahu posisi. Nah, kebanyakan orang karirnya nggak jalan ya, atau jalan di tempat Hmm. karirnya, dia nggak tahu posisi di mana, nggak nyadar gitu loh, nggak nyadar gitu loh. Nah, personality plus itu bisa membantu menyadarkan diri kita, potensi kita. Nah, kalau kita sudah nyadar, ya Hmm. nyadar diri gitu kan ya, kita ada nyadar diri, Ya. kita bisa menggali potensi kita yang terbaik. Gitu, Ayu. Mantap Pak Herman. Terima kasih sudah join ke live Instagram. Mungkin ini pertama kali di Oke, Karir Penerbangan. Sampai ketemu di lain waktu Pak Herman. oke, Ayu. Oke, See bye-bye Pak you. Herman. See you. Bye. Bye. Ya, begitu singkat, padat, dan mungkin dapat poinnya dari teman-teman semuanya. Intinya, turunkan idealisme saat pandemi sekarang ini.